Halo teman-teman, kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya memasang magnet untuk melipat sepeda saya ini Elementroy, dimana bawaannya tidak ada magnetnya, jadi saya harus ngakali sendiri. Dan kebetulan saya menemukan cara yang paling efektif sehingga pelipatan juga lebih bagus. Dan bagaimana proses pelipatannya. Oke teman-teman, ini sepeda Elementroy, kebetulan tidak ada standarnya juga, memang dari sananya tidak saya pasang juga standarnya. Untuk saat ini Elementroy tidak dilengkapi dengan magnet, sehingga pada saat kita lipat itu biasanya gerak-gerak. Awalnya saya beli ini ya buat folding ya buat kait pengikat ini untuk tarampan belakang dan depan supaya dia tidak bisa bergerak. Namun akan jadi kesulitan pada saat akan kita lagi red ya. Misalnya kita mau pergian naik MRT atau segala macam, kita akan kesulitan untuk menggeret. Karena apa? Bannya ini nyantol dan satunya lagi sehingga tidak bisa diputar bannya ini. Itu nanti akan ada jadi kelemahan lah. Sehingga ini ya hanya untuk proses saja. Selanjutnya saya harus beli magnetnya, dan kebetulan sudah saya pasang. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih cara saya memasang magnetnya ini ya. Oke, di sini ada magnetnya, di sini juga ada besi untuk nyantolkan magnetnya, sudah saya pasang. Oke, kita tunjukkan dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini di fork depan, ini sudah saya pasangkan magnet. Ini posisinya ada di tengah antara baut brake ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Cuman ini terpaksa saya buatkan pangkonnya. Ini gampang sekali. Ini tinggal ngambilkan dari besi-besi ini yang ada, nanti kita bisa lubangi sendiri. Jaraknya sekitar antara diameter tengah ini ya teman-teman, tengah baut ini ke diameter tengah ini sekitar 3 cm ya. Kenapa 3 cm? Karena biar pas dengan pangkonnya nanti di belakang. Ini sudah saya coba, kalau kepanjangan dia juga susah, kalau kependekan juga enggak ini. Dan ini kita bautkan ke brake yang atas ya, ini yang bawah. Nah, ini yang atasnya. Oke, kita bautkan ke sini, dan ini berada di posisi tengah. Ini magnetnya di sini. Perlu teman-teman ketahui, kenapa magnet ini ada pirnya? Ini supaya magnetnya bisa bermain. Jangan sampai teman-teman masangan ini di belakangnya ini ya, di belakangnya ini itu buntu sehingga ini tidak bisa bermain. Kalau ini tidak bisa bermain, bisa dipasang tapi tidak akan melekat dengan baik karena posisinya dengan besi yang satunya lagi akan miring, biasanya posisinya miring, susah untuk mengepaskan dia rata. Makanya ini harus bermain. Saya lihat di belakang, kalau kelihatan nggak ya belakangnya ya. Oke, di sini coba kita lihat ini besinya main ini bisa dimaju mundurin. Tidak perlu banyak, yang penting bisa bermain. Jadi pada saat dia bidang yang tidak sama rata ini, dia bisa berbelok seperti ini. Bisa berbelok seperti ini, ke atas bisa, ke samping bisa, ke ini bisa. Ya, ini tujuannya. Dan ini bisa bermain. Ini kalau kita tekan bisa. Dan di dalamnya itu, kalau kita lihat ya, kita lihat di situ di dalam itu. Ya kelihatan ya di sini ya. Kalau dalamnya itu ada bidang yang kosong ya. Bidang kosong itu kita jadikan tempat untuk dia bergerak. Oke. Untuk yang bagian belakangnya ini juga kita letakkan di salah satu baut brake.
brake ya, yang bagian sini, bagian mengarah ke depan ya. Ini kita baut di sini. Ini semula bidang ini tuh ada bautnya di sini panjang. Ini biasanya kita pasang di mana gitu ya, cuman kalau saya pakai itu susah cari tempatnya dan jadi terlalu lebar jaraknya. Kita kan mau kan kalau di folding bisa mepet semepet-mepetnya. Nah, sehingga ini harus saya lepas bautnya yang sini, jadi biarkan dia posisi bolong ya, posisi bolong. Nah, ini melepasnya ini tidak sembarangan. Saya tidak bisa melepaskan sendiri karena dia diklaim permanen ya, boleh mati. Di sini ada panjang bautnya. Ini harus saya lepas. Kemarin saya bawa ke tukang bubut, saya minta dibubut, minta dilepaskan ini, meninggalkan lubang saja. Nah, itulah lubangnya ini juga cocok dengan bautnya ini. Ini kita masukkan ke baut sini, dalam sini. Tapi jangan lupa karena ini kita kan mepet ini, makanya saya kasih ganjel semacam apa, solasi yang double tip yang tebal itu, sehingga dia tidak merusak frame yang ada di sini. Ini juga nggak banyak kok. Ini posisinya ini bisa dimainkan. Nanti kita tentukan pada saat kita pelipatan. Ini jangan dikencengin dulu. Posisi mana yang dia pas, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi yang saya paling cocok itu di bawah. Posisi paling mentok ke bawah. Ini pada saat kita mentok ini dia akan menempati bidang yang pas di tengah di sini. Oke ya teman-teman ya. Itu satu. Oke, selanjutnya untuk proses pelipatannya. Nah, jadi kita sekalian melipat supaya kita tahu posisi magnetnya di mana, pas apa enggak ya. Ini posisi ini supaya kita tidak perlu melonggarkan ini dan kita memindah-mindahkan ini. Ini memang posisi rem sama shifter juga saya posisikan miring seperti ini ya, ke bawah ya, hampir ke bawah, tapi tidak full ke bawah seperti Brompton gitulah. Brompton kan posisinya ke bawah sekali malah rata. Ini tidak, kita cukup segini untuk supaya kenyamanan ya, supaya kenyamanan, sehingga kita tidak perlu pada saat melipat tidak perlu melepas ini, tidak perlu menggeser handlebar, karena saya agak kesulitan karena ini saya kencengin. Kalau pada saat saya buka ini agak susah untuk memutar-mutar handlebarnya ini. Nah, sehingga ini saja yang kita longgarkan dikit. Ini tidak perlu terlalu kencang untuk pegangannya ini ya. Ini tidak perlu terlalu kencang sehingga kita masih bisa kita putar-putar seperti ini. Ya. Dan yang hanya diputar ya cuma ini aja, yang ini tidak perlu karena ini kalau tidak ada tanduknya ini nggak ada masalah, tidak perlu kita putar nggak apa-apa karena ada tanduknya ini nanti akan bertemu dengan seat post. Nah, sehingga nanti ini yang akan kita putar, nanti kita sesuaikan dengan posisinya saja, kita putar sini. Terus yang kedua, yang ini harus di handle postnya ini harus kita turunkan. Biasanya saya pakai di nomor 3 ini ya. Nah, ini harus kita kita naikkan sampai posisi bawah ya. Supaya apa? Supaya rem maupun handlebar ini tidak menyentuh rem yang di belakang ya. Oke, terus yang berikutnya untuk handle seat post juga kita turunkan sampai ke bawah. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu, kita lepaskan seat post, kita masukin ke bawah, kita tutup lagi. Oke, tidak perlu terlalu kencang seat post dan tutupnya supaya klemnya awet ya. Berikutnya kita melipat handle post, cuman karena di sini ada tasnya ya, taruh sini ya, ada klemnya ke sini ya, kita lepas dulu terus kita miringkan aja gini, tidak perlu dilepas tasnya ya. Selanjutnya kita bisa tutup seat handle postnya ini. Jangan lupa cara membukanya, kita angkat dulu ini terus kita oke.
kita taruh ke bawah. Ini juga jangan lupa kasihkan aja kayak semacam ada solasi ya, supaya dia pada saat ini beradu ke sini tidak merusak frame-nya. Jadi kita kasih, ini banyak dijual kok bebas ini, lingkaran-lingkaran plastik seperti ini. Kayak di sini juga ada, kita taruh ya. Ini kita tutup. Nah, ini posisi pada saat tertutup. Ya. Posisi handlebar ini harus berada di bawah rotor supaya tidak bertabrakan dengan yang di ban belakang. Ya. Ini seperti ini. Oke. Selanjutnya ini klem yang depan ini dibuka dikit aja. Buka dikit aja. Sorry. Ya, buka dikit. Ini kenapa nih? Ada fungsinya. Kenapa kita taruh di situ? Kita buka. Ya, supaya kabelnya ini tidak berantakan. Kabelnya bisa kita taruh di sini. Kita sembunyikan di sini. Aman. Jadi lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Kabelnya nggak kemana-mana. Dan satu hal, ini saya rubah. Awalnya kan salah satu kabel ini yang dua malah di sana, yang satu di sini, atau yang satu di sini, atau yang dua di sini, yang satu di sana. Nah, ini saya pindahkan semua tiga-tiganya, ada kabel rem 2 dan kabel shifter 1, saya pindahkan semua ke kiri. Supaya apa? Supaya tidak berantakan. Jadi mudah sekali. Bisa kita gabung jadi satu, bisa kita masukkan ke sini, kita selipkan di sini, nah, sehingga rata kan? Ya. Setelah rata, baru kita proses pelipatan. Jangan lupa untuk posisi ini harus berada di tengah sini ya. Posisi pedalnya ini harus ada di sini supaya tidak nabrak di sini pada saat kita lipat nanti. Jangan lupa. Kalau kita lupa nanti dia nabrak di sini, bisa ke sini. Oke. Proses pelipatan ini sudah kita buka dulu, jangan lupa ya. Sini kita ini. Terus kita lipat begini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini akan sering bersentuhan sama ini, makanya ini kita taruh aja. Oke. Ini sudah masuk ya. Nah, di sini. Ya teman-teman, ya saya lipat semua dulu, biar teman-teman tahu posisinya ya. Ini magnet yang ada di depan tadi yang bisa kita mainkan. Oke, selanjutnya ini adalah bidang magnet yang ada di belakang. Ini kan enak ini, kabelnya tidak berantakan ya. Oke, sekarang kita coba untuk melipatnya. Ini kita dekatkan, agak magnet. Oke ya teman-teman ya, ini magnetnya sangat menempel dan rata. Jadi kalau kita lihat tuh, ini rata, tidak ada yang tidak kemakan oleh magnetnya, semua rata, sehingga ini akan susah untuk digerakkan. Ini posisi handlebarnya di bawah tidak mengganggu sama sekali, posisi ininya tidak mengganggu sama sekali ya. Ini posisi ini nggak bisa bergerak ini sudah rapi ya. Oke, ini kalau dilepas nggak bisa dulu. Nah, menurutnya kan nggak bisa. Jadi dijamin pada saat sudah posisi seperti ini kita mengangkat begini tidak bisa. Nah, ini bedanya. Kalau kita pakai magnet, ini kita bisa gerakkan.
nggak bisa bawa dengan dijeret bannya. Tapi kalau pakai ini nempel di sini, ini nggak bisa bergerak, dia harus diam ya. Jadi mau nggak mau kita harus angkat seperti ini. Tapi kalau dengan ini kita bisa jeret ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara untuk pelepasannya? Ya kita kembali lagi pada saat pemasangan saja. Ya kita tarik agak kencang magnetnya, kita lepas dulu, taruh dulu supaya dia tidak guling di belakang. Selanjutnya kita naikkan dulu seat post, handle postnya. Nah ini kabel ini bisa kita kembalikan lagi ke depan. Lalu seperti itu. Selanjutnya kita luruskan, kita tutup lem lipatannya dan kita naikkan handle postnya. Oke, jadi ini kita kembalikan lagi tasnya ke tempatnya. Oke. Itu aja sebenarnya cara untuk melipat, cara untuk memasang magnet, cara untuk mengembalikan lagi dan mengurangi macam-macam tekniknya. Sebenarnya setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tapi tergantung ini. Kadang-kadang kita punya pribadi punya, aku lebih nyaman yang seperti ini, tidak seperti ini. Nah, ini cara yang paling nyaman bagi saya. Siapa tahu teman-teman merasa ada yang sungkan atau belum pas cara melipatnya, cara melepasnya, cara masangnya, mungkin bisa jadi referensi. Jadi teman-teman, video ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap bersepeda.